Shalom semuanya. Halo. Lebih banyak sebelah kiri ya. Makasih kalau hari ini tuh cuacanya hangat, gak seperti minggu lalu. Saudara senang hari ini? Ya, saya lihat sih dari teman-teman kayaknya mukanya ceria. I hope you have a good days, weekend. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa sebentar. Tuhan, kami siap untuk belajar lagi tentang hikmat. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengar. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti. Tolong aku juga untuk bisa membagikan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Dan kami berdoa supaya saat kami pulang, kami memiliki pengetahuan yang lebih tentang Engkau, dan kami menjadi orang lebih baik lagi, dan kami menjadi berkat buat orang-orang seperti kami. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, masih mengenai wisdom. Jadi 2 bulan ini, Agustusnya yang terakhir, wisdom. Saya mau melanjuti apa yang saya bagikan 2 minggu yang lalu. Jadi untuk yang belum dengar juga, kita masih ada channel YouTube, sehingga teman-teman bisa lihat lagi dan mengikuti seri ini, ya, karena seri ini berkelanjutan. Bulan terakhir sih, sekitar 4 minggu yang lalu, bulan lalu saya bilang bahwa permulaan, bukan saya sih, tapi ayat terakhir yang saya sampaikan adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi tolong sampai saat ini catat tentang takut akan Tuhan dan kata mengenal. Jadi ini ada 2 key points yang akan berlanjut sampai akhir sharing hari ini. Dan kemudian dilihat permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dibilang takut akan Tuhan juga adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini Salomo yang mengatakan yang definisi dari takut akan Tuhan. Kemudian kalau kita loncat ke Ayub juga pernah ngomong tentang hikmat. Di Ayub 28 ayat 9 sampai 14. Tapi sebelumnya ayat 1 sampai 8 tuh menceritakan tentang manusia itu di zaman Ayub udah mining, udah gali tanah untuk mendapatkan batu-batu emas. Jadi itu mining udah exist dalam zamannya dia. Dan dia berkata, manusia aja udah bisa menggali dalam itu gak bisa menemukan hikmat. Itulah ceritanya. Dan kemudian ayat 9 dikatakan seperti ini: manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras, yang membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Akal budi itu understanding. Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak dapat didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, kata ocean, dibilang, hikmat tidak terdapat di dalamku. Kata laut, ia tidak ada padaku. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Karena kita nggak bisa terbang, bahkan burung di udara pun nggak bisa melihatnya. Kebinasaan dan maut berkata, maut pun kematian ngomong gini, hanya rumornya aja, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi, dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan juga jalan bagi kilat, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, kata Ayub, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi untuk kita bisa mendapatkan hikmat, poinnya adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan yang akan kita bahas hari ini.
Tapi apakah definisi dari takut akan Tuhan? Bulan lalu saya mengambil definisi dari Yesus, bukan saya. Karena Yesus waktu dicobai pada hari yang ketiga, dicobai pada hari terakhir 40, ada 3 pencobaan yang iblis lakukan. Saya percaya 40 hari itu dia dicobai terus, cuma yang tertulis 1-3 doang gitu. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Jadi iblis waktu itu ngomong, kalau engkau Tuhan, sembahlah aku. Lalu Yesus ngomong gini, sebab ada tertulis, Yesus itu meng-quotes dari Ulangan 6 ayat 13, dia bilang gini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau kita lihat dari Ulangan 6 ayat 13, katanya adalah engkau harus takut akan Tuhan. Jadi harus takut ini definisinya Yesus adalah menyembah. Jadi fear of the Lord is a worship. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi pengertian dari takut akan Tuhan adalah worship. Dan hari ini takut akan Tuhan ini akan saya ganti translate menjadi worship. Ya, karena bukan saya yang memberi definisi, tapi Yesus sendiri. Pengertian dari worship apa? Bentar, sorry ya, ini ada feedback. Worship, all Englishnya adalah worship, yang artinya worthiness, acknowledgements of worth. Artinya itu adalah bernilai, berharga. Dalam bahasa Yunaninya atau Greeknya adalah to kiss, proskuneo, to kiss. Jadi, what makes something valuable? Apa yang membuat sesuatu bernilai? Jawabannya tentu subjektif, benar ya saudara ya? Tiap orang tuh punya penilaian atau judgment atau taste yang berbeda terhadap sesuatu. Sesuatu ini bisa orang, bisa company, bisa juga barang. Sesuatu yang berharga atau bernilai bagi seorang, orang A, belum tentu bagi orang B. Ya. Juga sebaliknya, sesuatu yang tidak bernilai bagi seseorang belum tentu juga buat orang lain. Pernahkah saudara dengar ini? Ini old proverbs. Katanya one person's trash is another person's treasure. Sebagai contoh, kalau misalnya saudara di Jakarta itu ada namanya pemulung. Saudara mungkin menilai ini barangnya udah gak ada harganya, saudara buang. Tapi mereka itu sanggup mencari dan mereka menilai, wah ini ada nilainya. Mungkin bagi saudara gak ada nilai, tapi bagi dia ada nilainya. Dan saya pernah mengalami, waktu itu saya nyari-nyari barang di kotak-kotak, saya nemuin wah ada besi, saya kumpulin berharga karena saya bisa jual ke toko besi, dan itu berharga. Dan juga kalau di sini ada namanya Salvation Army ya. Mungkin Salvation Army saudara donasi ke Salvation Army ada banyak motif. Mungkin karena barang saya kepenuhan, saya kasih donasi. Ataupun ada juga ada orang-orang yang saya pengen ngasih donasi ini benar-benar karena ada value. Dan di situ kan mereka assess kan, yang tadinya nggak ada berharga, kalau saudara nyari barang-barang yang nggak saudara punya, misalnya charger, yang iPad yang tahun berapa gitu, ada di sana. Dan mereka kasih nilai $2, $3. Saudara cari, saudara beli di AliExpress sebagian lebih mahal. Jadi apa yang nggak berharga buat kita ternyata berharga buat orang lain. Kalau saudara suka nonton film Wall-E, tahu Wall-E ya, yang robot itu Disney, ini juga semua sampah dikumpulin, dikolek satu-satu ya, karena ada sesuatu yang berharga buat dia. Nah, ada beberapa alasan yang menentukan seorang menentukan nilai terhadap sesuatu. Bisa nilai sejarah, kan? Bisa langka juga. Waktu itu saya ngomong kemarin katanya ada customernya nyetor duit gitu lumayan gede gitu. Karena kerjanya apa? Jual barang langka. Ya kalau barang langka itu orang yang mau beli kasih nilai tinggi banget. Dan kemudian biasanya ada resale value. Kalau misalnya resale value-nya tinggi, maka nilai suatu barang itu akan tinggi juga. Popularitas juga. Pernah lihat saudara orang ngantri satu malam hanya untuk beli sepatu apa tuh, Easy, Adidas atau iPhone yang baru, bela-belain nginep satu malam di depan toko hanya untuk membeli karena popularitas. Dia menaruh value yang besar terhadap barang tersebut. Mungkin bagi saya enggak, tapi orang iya, jadi subjektif.
Dan kemudian sentimental. Ada yang berhubungan juga dengan perasaan atau ingatan. Kayak kemarin saya ke rumahnya Indah, ada lukisan anaknya Joshua. Joshua lukisannya dia kita sketch sendiri. Katanya ada nilainya. Waktu lagi dia lagi sakit eksmanya lagi kuat banget dia lukis. Nah itu ada nilai yang lebih. Bagi saya melihatnya ya hanya gambar, tapi bagi dia beda. Dan juga untuk kayak jasa juga ada experience, betul nggak? Saudara akan bisa berani membayar harga yang lebih mahal untuk suatu company yang bisa memberikan jasa yang lebih baik, ya kan? Karena misalnya penerbangan, daripada nyawa saya melayang, saya bayar 2.000 atau 3.000 tapi aman karena jasanya, popularitasnya atau experience-nya udah kita alami luar biasa. Kembali lagi ke definisi dari Greek yaitu tukis. Ini akan menggambarkan, saudara. Jadi yang namanya tukis itu memberikan nilai yang lebih. Kalau misalnya saya punya piala itu, mungkin saya juga nggak akan cium. Karena waktu mereka menciumnya itu ada suatu attachment, suatu pengorbanan, time yang mereka ada banyak gejolak, sehingga mereka itu cium bukan untuk Instagramable ya, bukan buat selfie dan enggak. Bahkan Michael Jordan itu dia pertama kali dapat piala setelah bertahun-tahun. Dia sampai nangis, tapi sebelum-sebelumnya dia cium-cium dan sampai nangis dia. Jadi tukis itu artinya saudara memberikan nilai yang lebih. Mungkin kalau saya dapat pialanya itu saya juga nggak akan melakukan hal yang sama karena saya nggak memberikan nilai yang lebih terhadap piala itu. Beberapa kali saya juga perhatikan Justin, anak saya itu suka banget kalau pagi-pagi hak saya, kiss saya. Katanya itu rutin, that's my routine. Tapi dia pas lagi dia kiss saya dia nggak ada motif untuk misalnya mau dibeli mainan, enggak. Itu karena dia melihat saya berharga buat dia, gitu. Mungkin buat orang lain, anak lain saya nggak berharga, subjektif, ya kan, subjektif. Dan saya nggak akan tersinggung. Kenapa dia lagi enggak? Karena dia merasakan bahwa saya berharga buat dirinya. Kemudian kita mau melihat what Jesus thought about worship. Ya. Ini ayat yang cukup populer, yaitu mengenai perempuan Samaria. Jadi waktu itu Yesus dengan murid-muridnya berjalan ke Samaria, mereka kelaparan, gak ada makanan, lupa bawa makanan. Yesus bilang, ya kita mau pergi ke downtown, ke McDonald, mau cari makanan dulu katanya. Lalu Yesus ditinggal sendiri dan ketemu dengan perempuan Samaria. Lalu mereka berbincang di situ. Nah, di ayat 19 saya potong, kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, Tuhan, karena Yesus itu tahu latar belakangnya perempuan itu, sehingga dia bilang, wah ini masih nabi, jadi tahu banget apa yang saya lakukan, saya nggak punya suami, terus dia tahu bahwa yang ada sekarang sama saya bukan suami saya, dia tahu walaupun dia nggak menjudge saya dan sebagainya, dan dia bilang, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Dan Yesus mengadres dalam prinsip worship siapa yang disembah. Dan dia kasih definisi. Dia nggak ngomong Tuhan, Almighty God, tapi dia ngasih satu definisi yang baru, Bapa. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dan Yesus juga ada satu yang lain, kenal itu the keywordnya. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah ini sekarang how-nya, bagaimananya. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya. Kata harus ini bukan berarti optional, harus mutlak, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan kita akan membahas mengenai dua keyword ini, yaitu pertama adalah roh dan kemudian kebenaran. Sebelum saya bahas ke situ, Yesus memberikan pandangan yang baru mengenai penyembahan. Yang pertama seperti yang saya bilang tadi adalah new relationship role. Dia memperkenalkan suatu nama yang baru, yaitu Bapa. Karena bangsa Israel saat itu
mereka nggak kenal namanya Tuhan sebagai Bapa. Iya, mereka tahu El Shaddai, Elohim, Yehovah Rafa, banyak nama yang mereka kenal. Tapi Bapa itu nggak ada. Yang mereka tahu kalau ngomong Bapa artinya Abraham. Tapi Bapa itu adalah sesuatu yang Yesus bawa pribadi, bawa langsung. Dia memperkenalkan Tuhan yang disembah sebagai Bapa. Ada hubungan antara Bapa dan Anak. Dan yang kemudian Yesus bilang bahwa tempat bukan menjadi isu lagi. Jadi penyembahan itu bukan mengenai tempat, bukan lagi harus di kuil, bukan kuil ya bener ya, temple, gunung ataupun di bawah pohon. Kemudian the way of worship, Yesus bilang gini, penyembahan ini bukan berarti kita harus membawa dupa, korban bakaran, atau harus dengan musik. Bayang di sini Yesus ngomong di samping sumur loh. Dia itu nggak berbicara dalam suasana kebaktian. Dia nggak berbicara dalam suasana kebaktian, lagi di sumur ngomong. Jadi dan juga Yesus juga katanya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang mau saya bahas. Pertama mengenai roh. Roh merupakan sesuatu yang bagian dari manusia yang tidak nampak tapi hidup. Itu ada dalam diri saudara. Saya nggak bisa ngeliat roh saudara, tapi saya tahu ada dalam diri saudara. Saya nggak bisa melihat, tapi katanya Tuhan bisa lihat. Nah, apa sih yang Tuhan yang kita nggak bisa lihat dari seseorang, tapi Tuhan bisa lihat? Roh itu bisa juga definisinya sebagai hati. Kenapa saya bilang gitu? Karena banyak sekali ayat mengatakan bahwa seperti ini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang depan mata. Jadi kita cuma bisa melihat apa yang bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan di depan mata kita, yaitu hati kita. Dan kemudian juga dalam Matius 15 ayat 89, Yesus pernah ngomong gini, begini kata Allah. Jadi Yesus itu mengecam orang-orang yang munafik, orang-orang yang berkelakuan gak baik, tapi di depannya seolah-olah suci, tapi dalamnya gak suci. Dia bilang gini, orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Percuma mereka menyembah aku, sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Jadi yang Tuhan inginkan dari kita sebagai penyembah adalah hati kita, bukan sekedar kata-kata, pujian atau nyanyian kita. Don't get me wrong, maksud saya begini, Yesus itu bukan pribadi yang gila pujian. Dia itu bukan orang yang istilahnya apa ya, kayak kalau dalam bahasa Inggris itu kalau nggak salah fishing for, ada yang bisa lanjutin? Fishing for appraisal atau apa gitu, saya lupa. Sorry ya, maaf ya. Saya tahu. Fish for a compliment. Nah, itu istilah Inggrisnya, fish for compliment. Yesus gak pernah nyari kredit, but He deserve all the glory. Only for one reason. Kenapa sih Yesus layak untuk mendapatkan pujian kita, sembah kita? Itu satu-satunya alasan yang saya bisa temui cuma satu, karena Dia Tuhan. Tapi Dia nggak gila pujian, walaupun Dia deserve. Karena suatu hari nanti, orang-orang yang membenci Yesus, orang yang tidak mengasihi Yesus, one day, all of us, kaya miskin, raja, rakyat biasa, will bow down, will kneel down, and confess that Jesus is the Lord of Lords, King of Kings. But for now, semua orang punya kebebasan. Saudara nggak mau menyembah, nggak memberikan value pada Yesus, it's fine. Saya mau kasih ada dua cerita di Alkitab yang membackup apa pernyataan saya bahwa Yesus itu gak gila pujian. Pertama adalah waktu lagi ini mujizat pertamanya Yesus. Dia waktu lagi dilepas ke marketplace. Nah, ini mujizat pertamanya. Jadi ada pernikahan di Kana ya, jadi Yesus diundang, Maria diundang, dan murid-muridnya juga diundang, dan kemudian mereka kehabisan anggur. Ya, pernah dengar ya cerita ini ya, bahwa mereka kehabisan anggur. Pestanya, saya pernah dengar bahwa pesta orang Yahudi itu nggak kayak kita. Pestanya itu bisa 7 hari. Nah, 7 hari itu biasanya
anggur yang terbaik itu di hari pertama. Jadi anggur yang udah kualitasnya rendah karena masalah budget lagi itu di hari-hari terakhir karena orang udah puas gitu daripada udah lupa gitu sebagainya gitu. Tapi saya percaya Yesus juga nggak mabok saat itu, tapi diundang. Nah, setelah pemimpin pesta itu mengecap air, Yesus kan pernah dengar ya, saya nggak tahu semua ayat supaya kalau teman-teman udah tahu ceritanya, mereka kekurangan anggur dan kemudian Maria mamanya Yesus bilang, Yesus, karena dia pernah mengalami mukjizat, mamanya pasti pernah mengalami mukjizat dari Yesus banyak banget, mungkin tolong dong, gitu ya. Ini bukan waktuku, belum waktuku katanya. Tapi kemudian Yesus mendatangi para pelayan untuk siapin tempayan, diisi air, kemudian Yesus doain dan kemudian air itu menjadi anggur dan kemudian dicicipi oleh pemimpin pesta. Nah, ini ceritanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedoki air itu mengetahuinya. Ia memanggil siapa? Mempelai laki-laki, bukan Yesus, dan berkata kepadanya, yang dapat kredit itu mempelai laki-lakinya, yang dapat pujian. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang di depan banyak orang. Dipuji itu mempelai laki-laki, padahal mempelai laki-laki juga nggak tahu. Yang gue tahu juga, ini nggak tahu, saya juga nggak tahu, saya nggak mau nambahin cerita ini. Cuman saya, apakah Yesus bilang gini, marah? Wih, nakal aja lo, gue itu. Enggak. Yesus itu dia nggak gila pujian. Dan kemudian ada lagi sih sebenarnya cerita yang lain, tapi saya nggak taruh. Yaitu tentang yang orang kusta. Ada 10 orang kusta. Kan 10 orang itu bilang, pergilah perlihatkan dirimu pada imam. Cuma satu yang balik, ya kan? 9 orang itu lupa sama Yesus. Yesus juga nggak marah. Udahlah, jadi kusta lagi, enggak kan? Dia tuh nggak gila pujian, karena dia tahu persis bahwa Yesus itu ingin mendapatkan hati saudara dan saya. Karena kalau dia udah bisa mendapatkan hati kita, well, the rest will follow. Dalam ini saya udah masukin kedua. Tadi mengenai roh ya. Jadi roh itu mengenai hati. Jadi yang Yesus mau dapatkan dari kita adalah hati kita, bukan cara kita, bukan korban kita, bukan. Karena itu bisa dimanipulasi. Yang Yesus mau adalah pertama dapatkan hati kita dulu. Kalau kita dapatkan hatinya, dia udah dalam hati kita, maka kita akan dengan leluasa, dengan sukarela memberikan apa yang kita punya. Dan kemudian adalah komponen kedua adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua mengenai kebenaran. Kebenaran dalam hal ini berarti kita menyembah Tuhan yang benar, benar gak? Tadi kan dia ngomong sama perempuan Samaria ngomong gitu. Kamu menyembah Tuhan yang gak kamu kenal. Kita menyembah Tuhan yang kita kenal. Artinya ada Tuhan yang palsu, benar gak? Ada Tuhan yang benar, ada Tuhan yang palsu. Tuhan yang palsu itu ya cuma fake. Dia sebenarnya nggak exist, cuma orang buat. Dan oleh karena itu kebenaran berhubungan dengan kita mengenal siapa yang kita sembah. Karena dengan kita mengenal siapa yang kita sembah, maka kita akan terhindar dari penyesatan. Dengan kita mengenal suatu barang itu asli atau enggak, maka kita akan terhindar dari banyak masalah ditipu. Ya, ini ada orang bank nih, benar kan? Kamu teller kan ya? Pasti yang orang-orang bank itu diajarin untuk mengenali uang yang asli. Nggak mungkin diajarin ini uang palsu. Diajarin aja uang yang asli itu kayak gimana. Maka ada uang palsu datang, udah dengan tahu ini palsu. Karena dia tahu yang asli yang mana. Karena variasi dari uang palsu itu nggak akan pernah berhenti. Bisa bermacam-macam. Tapi kalau kita tahu yang asli, maka dengan segera dari strukturnya palsu. Karena kalau dia spend waktu hanya untuk mempelajari banyak banget yang palsu, nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah habis. Sama seperti hikmat yang dapat berkembang, yang dapat bertumbuh, ya. 2 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu saya berkata bahwa
Jesus increases in wisdom. Wisdom itu increases. Sama seperti hikmat yang juga bertumbuh, pengenalan akan Tuhan juga selalu berkembang sifatnya. Jadi ada dua hal yang Petrus tuliskan, yang kita harus bertumbuh dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen. Saya bacakan di sini 2 Petrus 3 17-19. Tetapi kamu saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi apa? Bertumbuhlah dalam kasih karunia atau grace, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita tentu setuju untuk kita bisa mengenal seseorang, maka kita memerlukan hubungan. Kita perlu membangun hubungan dengan orang tersebut. Dan untuk membangun suatu hubungan, kita memerlukan akses. Benar nggak? Kita tahu Pak Jokowi presiden kita, tapi nggak baik daripada kita mengenal dia. Kalau ada orang nanya, kamu kenal Jokowi? Ya, saya tahu. Bukan aja Jokowi, misalnya gini. Kamu kenal, misalnya kamu kenal Hari nggak? Ya saya kenal, tapi saya nggak. Pasti jawabannya, tapi saya nggak begitu dalam kenalnya, gitu kan? Karena saya jarang nggak spend waktu tiap hari sama dia. Saya nggak bisa klaim bahwa saya mengenal dia banget gitu. Nah, karena kita membutuhkan akses, berbeda dengan Presiden Jokowi, Tuhan Yesus itu dia sudah memberikan aksesnya. Kita nggak memerlukan protokol-protokol yang sulit untuk bisa berbicara menemui Yesus. Bahkan Yesus pun dia yang berinisiatif. Dia datang 2000 tahun lalu dari tempatnya yang kudus, dia turun ke dunia ini, dan dia memilih untuk menderita, disalibkan, supaya kita yang tadinya nggak layak, kita ada di posisi ini, yang dimana kita jauh dengan Tuhan. Kemudian Yesus mati supaya menjadi korban bakaran, sehingga posisinya disuap. Dia yang tadinya nggak berdosa menjadi berdosa, supaya kita yang tadinya berdosa mendapatkan posisi we deserve it, dan kita bisa memanggil Tuhan kita ya Abba, ya Bapa. Dan kemudian mengenai kebenaran dan juga mengenai Tuhan yang benar, Yesus juga memperkenalkan, seperti yang saya bilang, Yesus memperkenalkan suatu nama yang baru kepada kita semua, ya, terutama pada bangsa Israel, bahwa Tuhan itulah sebagai Bapa. Pernah ingat saudara bahwa waktu dia khotbah di atas bukit, dia ngomong gini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Dan dia juga mengajarkan doa, Bapa, kalau kamu berdoa dengan demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi ada suatu nama baru, yaitu Bapa. Jadi bukan lagi sebagai Tuhan yang jauh, yang karena nama-nama yang saya sebutkan tadi, Elohim, Yehova, terus kemudian itu diperkenalkan, Tuhan itu memperkenalkan diri melalui hambanya. Tapi ini melalui Yesus langsung pribadi, dan Yesus bilang Bapa. Dan itu suatu privilege. Kalau kita tahu bahwa dia Bapa, maka dengan mudah kita tahu bahwa dia punya karakter yang sangat baik. Saya sebagai Bapa di bumi ini pun gak sempurna. Kadang-kadang saya berbuat salah, kadang-kadang saya kelewatan sama anak saya, tapi anak saya masih tetap mau datang gitu. Apalagi Bapa kita yang di surga. Kita ini, dia lebih baik daripada kita. Dia lebih baik dari Bapa kita yang di dunia. Jadi sangat penting untuk mengenal apa yang kita sembah. Ya. Tadi mengenai roh dan mengenai kebenaran berarti mengenai apa yang kita kenal. Ya, saya sudah bahas. Dan saya mau balik lagi kepada definisi tadi worship, yaitu memberikan nilai yang lebih atau berharga. Karena apa yang berharga dalam kehidupan kita bisa bergeser dengan datangnya sesuatu yang lebih berharga. Benar ya? Kalau saudara punya, saya sering banget kasih contoh. Misalnya saudara punya handphone yang udah, handphone soalnya paling relevan sih. Setiap 2 tahun itu ada update-nya. Jadi saudara dapat gini, sekarang wah berharga banget. Dilus-lus, dilap-lap, kalau jatuh, aduh jangan. Udah keluar yang baru gitu. Kayaknya senggol biar yang baru. Karena kayaknya udah gak ada, ngeliat orang lain punya yang lebih baik. Aduh,
Begitu saudara ya. Nah, apa yang berharga dalam kehidupan kita bisa bergeser dengan datangnya sesuatu yang baru yang lebih berharga. Jadi untuk area ini kalau Tuhan belum berharga dalam kehidupan saudara dan saya, maka saudara harus bisa memberikan kesempatan kepada dia untuk menunjukkan kalau dia berharga. Karena kalau enggak akan sulit kita untuk bisa menyembah dia. Paulus, tahu saudara Paulus itu dia tuh punya dua kebangsaan. Dia juga seorang Yahudi, dia tuh berkebudayaan Yunani, dia juga warga negara Romawi, dia dual citizenship. Dan dia juga sebagai orang Farisi, lengkap banget ya. Udah orang Yahudi, berkebudayaan Yunani, intelektual, warga negara Romawi, terus yang waktu itu menjajah orang Israel, dan sebagai orang Farisi juga yang sangat taat kepada hukum Taurat. Dia sangat menghargai apa yang dia percayai sebelum dia bertemu dengan Yesus. Bahkan apa yang dipercayai ini dia tuh berani show up gitu loh. Dia kejar orang Kristen yang percaya Yesus, disiksa, mungkin dibunuh, saya nggak tahu kalau dibunuh, tapi itu yang tertulis bahwa dia menyiksa orang-orang Kristen karena dia mempercayai apa yang dipercayai itu. Kemudian apa yang terjadi setelah dia bertemu dengan Yesus? Dia bisa berbalik 180 derajat. Dalam Filipi 3 ayat 7 dia bilang gini, ini pengakuan Paulus. Tetapi karena Kristus, maka semuanya yang dahulu saya anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan atau yang sangat berharga, sekarang menjadi sesuatu yang merugikan atau negatif, defisit. Bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu yang saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga. Tadinya tuh Yesus itu gak sangat berharga. Pengetahuannya itu, intelektualnya dan role-nya sebagai orang Farisi, pengetahuan tentang hukum Taurat yang lebih berharga. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu apa? Mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Bayangin, ini kan sesuatu yang berharga. Kalau ada sesuatu yang berharga, maka saudara akan rela, lepasin. Saya akan mencari yang lebih berharga. Karena Kristus makanya saya sudah melepaskan segalanya. Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja. Dia malah lebih bilang sampah, supaya saya bisa mendapat Kristus. Kata lebih berharga berarti ada sesuatu yang sebelumnya berharga namun sekarang menjadi nomor 2, 3, sekian, atau kata Paulus menjadi kayak sampah. Karena gini, bila Tuhan tidak bernilai, kalau Tuhan Yesus tidak berharga dalam kehidupan saudara, menyebabkan sulitnya orang tersebut untuk menyembah. Jadi saudara jangan kaget, jangan heran kalau misalnya orang lagi penyembahan ya, dia diam gini, diam aja. Kita nggak bisa paksa, karena kalau Tuhan belum berharga dalam kehidupannya dia, itu apa yang ditunjukkan. Tetapi kalau ada Tuhan sangat berharga dalam kehidupan seseorang, kadang-kadang ya, mengangkat hati aja tuh kayak masih kurang, sampai dia harus mengangkat tangan. Kadang-kadang mengangkat tangan tuh kurang-kurang hampir mengangkat kepala gitu. Karena sangat berharganya Yesus dalam kehidupan orang tersebut. Penyembahan bukanlah tugas dari seorang worship leader. Penyembahan juga bukan berarti lagu lambat. Penyembahan harusnya kita lakukan sebelum kita bernyanyi, sebelum kita beribadah. Penyembahan itu harusnya udah ada, karena itu sikap hati, yaitu menempatkan, membuat bahwa Yesus berharga dalam kehidupan kita. Menjadikan Yesus sangat berharga bukanlah sesuatu yang otomatis, karena kalau kita mengenal dia secara pribadi, bukan dengan kata orang, bukan dengan kata saya, maka kita akan menaruh nilai yang lebih terhadap Yesus. Bagaimana kita mengalami dia, saudara, dalam perjalanan hidup kita, supaya, karena poinnya adalah gini, dia harus menjadi lebih berharga. Kalau nggak berharga, percuma. Saya nggak akan bisa ngomong lebih, karena kalau sesuatu bagi saudara nggak berharga, saudara nggak akan menilai Yesus menyembah dengan sangat baik definisinya dia, karena dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara ingin mengalami perjumpaan dengan dia seperti Paulus yang berubah 180 derajat, maka
kita harus izinkan dia untuk encounter, untuk bertemu dalam perjalanan kita. Karena setiap dari kita tuh melalui setiap musim yang berbeda. Bedanya kalau di dunia ini punya 4 musim yang selalu cycling, berputar, musim hidup kita tuh enggak. Karena ya kita tuh A masuk ke B, masuk ke C, masuk ke D, nggak bisa disamakan. Nah, dalam setiap musim inilah dia sebenarnya berusaha untuk masuk. Percayalah, dalam setiap musim kehidupan kita, dia berusaha untuk masuk memperkenalkan dirinya. Cuman kadang-kadang kita yang nggak dan masih berkendara pada kita sendiri, dan sulit bagi kita untuk membuat dia menjadi berharga dalam kehidupan kita. Perempuan anak yang hilang, saudara tahu ya, saya nggak akan tulis di sini. Perempuan anak hilang, anaknya ini anak yang sulung dan yang bungsu. Anak yang bungsu ini minta warisan. Yesus, bapaknya bilang apa? Dia kasih loh dua-duanya, bukan ke bungsu aja. Si sulung juga dikasih warisan, benar-benar dikasih, adil dia. Si bungsu juga. Cuma bedanya si bungsu spending money-nya, si sulung enggak. Nah, kemudian si bungsu ini menghabis-habiskan, ya kan? Dalam musim ini musim yang baru, summer party. Kemudian dia habiskan sampai dia ke musim yang baru. Dia benar-benar winter, nggak ada makanan sama sekali. Wah, makanan babi aja dia mau makan. Dan kemudian apa yang terjadi? Di musim inilah dia mengingat, oh bapak saya tuh banyak banget makanan, dia mau pulang. Pas lagi pulang, bapaknya apa yang bapak lakukan? Dia kasih jubah, dicium, dikasih cincin. Itu menggambarkan bahwa dia mau memberikan identitas yang baru. Dan apa yang terjadi? Setelah bapaknya memberikan dia identitas yang baru, barulah si anaknya ini mengerti, memberikan nilai yang lebih kepada Yesus. Tapi poin saya gini, apakah saudara mau mengalami seperti anaknya itu dulu, baru saudara mau mengenal Yesus? Karena anak yang sulung juga sebenarnya nggak mengenal bapaknya dengan baik. Dia melayani, jangan sampai saudara saya melayani giat, tapi saudara sendiri lupa bahwa saudara anak. Dia marah-marah, bapak, kok bapak, berarti kata si John ya, bapak, kenapa saya gak pernah berikan kambing makanan? Loh, apa yang saya miliki adalah milik kamu. Nah, si anak sulung ini, dia anak, status anak tapi mentalnya mental hamba, gitu ya. Ya, saya undang tim persekusi, saya hampir selesai. Dan yang cerita berikutnya adalah perempuan yang memecahkan minyak narwastu. Inilah orang yang sudah melihat Yesus sangat berharga. Minyak narwastu yang harganya 1 tahun gaji pun, apa yang berharga ya? Ini berharga banget buat dia. Mungkin saudara beli apa gitu, beli tas Louis Vuitton atau apa Chanel mahal banget gitu, dan saudara jual atau apa gitu untuk memberikan kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Tapi ini dia berikan pada Yesus. Dan apa yang terjadi berikutnya adalah cerita tentang Zakheus. Tahu saudara Zakheus adalah pemungut cukai, orang yang paling dibenci sama orang Israel saat itu, karena mereka tuh suka memeras kadang-kadang. Saya baca di sini ya, Lukas 19:8. Di sini dia mengalami transformasi di mana Yesus sangat berharga dalam dirinya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, harta ini yang tadinya sangat berharga buat saya, setengahnya dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, I will humiliate myself. Saya akan berusaha keras cari database saya sampai saya peras. Dan saya akan membuat pengumuman, kalau ada orang yang diperas sama saya datang, saya akan menggantikan 4 kali lipat. Hanya karena dia bertemu dengan Yesus, dia berjumpa dengan Yesus, dia membuat Yesus berharga. Dan dia melihat, wah ini nothing, it's nothing. Karena di pasal sebelumnya, Lukas 18, ada anak muda yang kaya, dia bilang gini, guru, dia ngomongin guru lagi, apa yang harus saya lakukan untuk saya mendapatkan kekekalan? Kamu pernah bilang perintah Allah 1, 2, 3, 4. Oh, saya udah lakukan sejak muda. Satu hal, one thing you like, sell all you have, then give it to the poor people. Dia sedih karena kekayaannya itu sangat berharga. Yesus itu no, ini yang sangat berharga. Beda sama Zakheus. Saat dia encounter dengan, dia nggak bragging loh, dia nggak pernah ngomong saya melakukan perintah-perintah ini. Dia nggak ngomong gitu. Dia paling cuma makan. Tapi saya nggak tahu apa yang dibicarakan saat itu. Tapi itu membuat transformasi.
dalam waktu jam, Zakheus berubah menjadi orang yang drastis. Nah, ini yang mau saya bagikan pada saudara. Kalau kita bertemu dengan Yesus yang sesungguhnya, maka kehidupan saudara akan berubah. Dan saat saudara membuat Yesus yang berharga, apa yang saudara lakukan hari ini yang untuk pelayanan, ya. Kalau saudara melayani sebagai usher, setup alat-alat musik ini, sekolah minggu, tim persuasif latihan, cuci piring, vakum. Mungkin kita merasa lelah, tapi kita akan berbisik seperti ini. Jesus, it is for you, Jesus. What I'm doing now is for you, Jesus. Karena kita membuat dia berharga dalam hidup kita. Kita nggak lagi peduli, bukan nggak peduli ya. Walaupun kita nggak dapat kredit, orang nggak ngasih kita pujian dan sebagainya, but we know we are secure enough. It is for you, Jesus. Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Tundukkan kepala saudara. Kami bersyukur kami mendengar sesuatu yang harus kami dengar hari ini mengenai worship. Untuk memberikan Engkau nilai yang lebih di atas segala-galanya. Apa yang kami, di atas apa yang kami punya, di atas kesuksesan kami, di atas achievement kami, Tuhan. Tolong kami untuk bisa membuat Engkau lebih berharga dalam kehidupan kami. Reveal yourself to us personally, supaya kami bisa mengenal Engkau lebih lagi. Karena ada suatu rahasia yang besar. When we know you, when we fear of you, when we worship you, when we put you in the first place, maka wisdom, we will get wisdom, and all the wealth, the health comes with wisdom. Kami tahu Tuhan, kami akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami percaya bahwa hidup kami ini bukan adalah rutinitas yang kami lakukan, bangun pagi dan kemudian tidur lagi. Tapi kami percaya ada suatu maksud dan tujuan mengapa kami dilahirkan. And now we want to see differently about you, Jesus. Kami mau menaruh Engkau di posisi yang tepat, lebih dari segala-galanya. We know, kami tahu bahwa kami gak sanggup dengan akal budi kami, dengan cara pengertian kami, dengan logik kami. But reveal yourself in our season, in our situation.